Bismillahirrahmanirrahim. Qawaid al-mundarijah tahtal qaidah ya. Apa saja kaidah-kaidah yang menjadi cabang ya, al-mabahas al-khamis al-qawaid al-mundarijah tahtal qaidah, apa saja yang kaidah-kaidah yang menjadi cabang dari kaidah la dharara wa la dirar ya. Syekh Al-Burnu menyebutkan paling tidak ada satu qawaid ya. Ada 6 kaidah yang menjadi kaidah cabang dari kaidah la dharara wa la dirar. Yang pertama, ad-dhararu yudfa'u biqadaril imkan. Yang namanya bahaya itu ya dicegah semampunya. Ya, semampu bisa dilakukan pencegahan maka dicegah. Yang kedua, ad-dhararu yuzal. Bahaya yang sudah terjadi harus dihilangkan. Tadi kan saya sebutkan ada 3 ya. Ada 3 kondisi pelaksanaan kaidah la dharara wa la dirar. Yang pertama sifatnya bisa preventif sebelum terjadi, atau kalau misalnya ada kemungkinan terjadi ya preventif juga sih, tapi sudah terjadi namun kemudian dicegah ya untuk tidak menimbulkan bahaya yang lebih besar, atau kalau sudah terjadi dan semakin besar kemudian harus dihilangkan meskipun dengan melakukan doror yang lebih kecil. Nah, saya ulangi, ada 3 ya. Pertama preventif, mencegah terjadinya doror. Yang kedua, kalau doror itu sudah terjadi dihilangkan. Atau yang ketiga, kalau doror itu sudah terjadi dan kemudian menimbulkan doror yang lebih luas, maka bisa saja dicegah dengan doror yang lebih kecil. Nanti ada kaidah berikutnya. Intinya ad-dhararu yuzalu, ya, yang namanya bahaya harus dihilangkan. Berarti as-salis ad-dhararu la yuzalu bimithlihi. Yang namanya doror, yang namanya suatu bahaya tidak boleh dihilangkan dengan bahaya atau dengan kualitas bahaya yang semisal, gitu ya. Jadi kalau misalnya ada suatu bahaya kok dihilangkan dengan menimbulkan bahaya baru yang dia semisal, makanya tidak dibenarkan, gitu ya. Lalu apa yang dibolehkan? Nah, yang dibolehkan adalah yang lebih kecil dari bahaya pertama. Nah, ini kaidah yang keempat. Ad-dhararul asyad yuzalu bid-dhararil akhaf. Ya, bahwa kebahayaan yang lebih besar itu bisa dihilangkan meskipun menimbulkan bahaya yang lebih kecil. Ya, atau dalam istilah lain yuhtaru ahwanus syarrain, yang memilih antara dua bahaya yang lebih ringan, gitu ya. Jadi menghilangkan bahaya yang lebih besar dengan menghilang. Kalau misalnya bisa 100% dihilangkan tanpa menimbulkan bahaya itu lebih baik ya, tadi yang disebut dengan ad-dharar yuzal. Tapi kalau tidak bisa kecuali dengan menimbulkan bahaya yang lebih kecil, dengan menciptakan bahaya yang lebih kecil itu boleh. Seperti kisos, ya kisos itu kan bahaya juga atas 1-2 pihak, tapi akan bisa menghilangkan bahaya yang lebih besar, yaitu dendam antara dua keluarga misalnya. Itu ini berlakulah kaidah yuhtaru ahwanus syarrain. Kemudian al-khamis yutahammalu dhararul khas lidaf'i dhararin 'am, ya. Bahwa bisa saja dibebankan suatu bahaya kepada pihak yang khusus atau kepada pihak tertentu dalam rangka mencegah tersebarnya dharar ini kepada pihak yang lebih luas. Nah, ini kalau dicontohkan hari ini ya, seperti fatwa MUI ya, ketika keluar vaksin Sinovac ya. Itu kalau kita baca fatwanya MUI terkait dengan vaksin Sinovac, kaidah ini digunakan ini ya. Jadi melakukan vaksinasi dalam rangka untuk menghilangkan bahaya yang lebih luas dari tersebarnya wabah misalnya. Padahal bisa saja dalam vaksinasi itu mungkin saja akan ada korban 1-2 orang misalnya gitu. Ya ini kalau memang, tapi dengan catatan kalau bisa dihilangkan betul-betul dorornya ya tentu lebih baik ya. Baik. Kemudian darul mafasid aula min jalbil manafi, ya, bahwa mencegah kemudorotan atau mencegah suatu bahaya itu lebih utama daripada sekedar mendapatkan manfaat. Nah, ini banyak nih ayat Al-Qur'an yang masalah seperti ini. Contohnya misalnya ayat tentang khamar ya, yasalunaka 'anil khamri wal maisir qul fihi ismun kabir wa manafi'ul linnas. Jadi khamar itu ada manfaatnya, tapi bahaya lebih besar. Maka darul mafasid aula min jalbil manafi. Ya, mencegah kemudaratan lebih utama daripada hanya mengambil sebagian manfaat yang itu bisa saja manfaatnya semu gitu ya. Baik. Nah, ini ya ikhwan al-qawaid as-sittah ya, yang merupakan al-qawaid al-mundarijah tahta qaidah la dharara wa la dirar.